Chapter 1186. Xiaoyan perlahan bangkit di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Petir bergemuruh di langit. Kadang-kadang, petir yang melesat di langit akan membawa cahaya kuat yang menerangi wajah muda itu, yang tampak sangat tenang. Cao Ying, dan Zhen, dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka dari awan petir di langit saat mereka melihat Xiaoyan berdiri. Semua mata mereka tertuju padanya. Mata Cao Ying agak rumit saat dia melihat sosok kurus Xiaoyan. Dia dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa bakat penyempurnaan pil Xiaoyan tidak kalah dengan miliknya. Ini adalah pertama kalinya dirinya yang sombong memberikan evaluasi seperti itu kepada pria seumuran. Ini cukup untuk mengatakan betapa dia sangat menghormati Xiaoyan. Dan Chen yang berwajah pucat juga menatap Xiaoyan. Dia memiliki beberapa kontak dengan Xiaoyan, tetapi dia tidak mengira dia akan mencapai titik ini. Huff. Old Mugu melirik Xiaoyan. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin, dan hidungnya juga mendengus dingin. Dia tidak terlalu memperhatikan Xiaoyan. Konon orang ini adalah murid orang tua Yao Chen itu. Aku ingin tahu seberapa besar kemampuan Yao Chen yang telah dia pelajari. Pria tua berambut abu-abu itu, yang disebut iblis tua King Hua oleh Xuan Kongzi, saat ini sedang mengistirahatkan pandangannya pada Xiaoyan sambil bergumam di dalam hatinya. Xiaoyan bertindak seolah-olah dia belum melihat tatapan tak terhitung jumlahnya yang menatapnya dengan berbagai emosi. Ekspresinya tenang saat matanya menatap tajam ke bagian dalam kuali obat. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Dentang. Dengan lambaian lengan Xiaoyan, penutup kuali dari kuali 10.000 binatang segera terbang. Fluktuasi energi yang mengejutkan menyapu kuali obat. Itu dengan keras bertabrakan dengan dinding bagian dalam kuali obat dan mengeluarkan suara logam yang memekakkan telinga. Meskipun kuali obat menghalanginya, masih ada sebagian dari riak energi yang keluar. Beberapa platform batu di dekat Xiaoyan retak menjadi pecahan batu dengan ledakan di bawah riak energi ini. Bang! Riak energi yang menggetarkan jiwa baru saja menyebar ketika kuali 10.000 binatang tiba-tiba bergetar. Segera, pilar api hijau giok besar mengeluarkan suara swoosh saat melesat ke langit di depan banyak tatapan tercengang. Cahaya panas yang membara di dalam pilar api, yang melesat ke langit, terlihat jelas dalam radius 50 km. Fluktuasi energi samar yang ada di dalam pilar api menyebabkan cukup banyak ahli merasakan kejutan naik di dalam hati mereka. Fluktuasi semacam ini, mata Xuan Kongzi menebal saat dia melihat dari platform tinggi. Dia dengan lembut berkata, itu juga harus menjadi pil obat tingkat 8. Orang ini memang menahan diri di masa lalu. Namun, saya ingin tahu berapa banyak pil lightnings berbeda warna yang bisa dia tarik. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika kabut aneh dengan cepat berkumpul di ujung pilar api di langit. Sesaat kemudian, itu diaglomerasi menjadi bentuk awan. Nafas seluruh stadion menjadi tenang. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap tajam ke awan guntur yang bergolak di langit. Awan guntur bergolak di depan banyak tatapan. Setelah itu, warna hijau dan perak perlahan menampakkan diri. Dua warna. Ini sebenarnya adalah badai petir dua warna. Gelombang seruan segera terdengar di sekitar stadion saat semua orang melihat warna badai petir. Itu tidak benar. Petir masih berputar. Ada warna lain yang muncul. Keributan ini baru saja terdengar ketika banyak seruan tiba-tiba muncul. Cukup banyak orang yang tiba-tiba terkejut ketika mendengar seruan tersebut. Mereka buru-buru memfokuskan mata mereka pada awan guntur yang bergolak di langit jauh. Dan memang melihat warna merah cerah mulai muncul di bawah warna hijau dan perak. Sesaat kemudian, warna merah menjadi lebih cerah. Pada akhirnya, kerapatan warna merah tidak kurang dari dua warna lainnya. Guntur yang bergolak akhirnya mulai berhenti setelah warna merah muncul. Setelah itu sepenuhnya stabil menjadi tiga warna cerah. Itu adalah badai petir tiga warna. Ini memang tiga warna.
Warnanya juga lebih pekat jika dibandingkan dengan pil Lightning milik Cao Ying. Siapa Xiao Yan ini? Bahkan Cao Ying dari menara pil tidak bisa dibandingkan dengannya. Seluruh stadion telah berubah menjadi keributan total saat ini. Nama Xiao Yan jauh kurang terkenal dibandingkan dengan Cao Ying. Namun, penampilannya saat ini telah melampaui dirinya. Hasil ini cukup baginya untuk menjadi kuda hitam dari pil gathering ini. Orang ini bagaimana mungkin? Song King tercengang saat dia melihat petir 3 warna cerah di langit. Dia merasa sedikit pusing saat ini. Dia jelas menyadari kemampuan pemurnian pil Xiao Yan. Itu paling banyak di tingkat ke-7 kelas tinggi. Bagaimana dia bisa memperbaiki pil obat tingkat 8? Selain itu adalah pil obat tingkat 8 yang menarik petir 3 warna. Hasil ini adalah sesuatu yang bahkan Cao Ying tidak bisa dibandingkan. Mungkinkah orang ini telah menyembunyikan kekuatannya? Cao Ying dan Dan Chen di kejauhan juga sedikit tertegun karena situasi ini. Ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Jelas, hasil Xiao Yan jauh melampaui harapan mereka. Kejutan berlanjut sesaat sebelum perlahan menghilang. Mata cantik Cao Ying menatap pemuda itu, yang wajahnya tenang di bawah petir. Kemegahan melintas di matanya yang bangga untuk pertama kalinya. Penyihir ini, yang telah memikat pria luar biasa yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, akhirnya merasakan denyutan jauh di dalam hatinya pada saat ini karena pemuda ini yang berdiri di bawah petir. Pil Lightning 3 warna, haha, Suan Kongzi, kamu telah kalah sekali lagi. Wanita cantik di panggung tinggi memandangi awan petir 3 warna di langit. Matanya sekali lagi beralih ke sosok kurus di platform batu. Dia sedikit tersenyum saat dia mengucapkan dengan lembut. Dia layak menjadi Yao Chen. Bahkan sampai sekarang, saya masih belum bisa mengalahkannya. Mata Suan Kongzi berhenti di langit. Butuh waktu lama sebelum dia menarik mereka dan menghela nafas. Ekspresinya sedikit rumit saat dia berbicara. Xiao Yan ini akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Lagi pula, dia bahkan mungkin melampaui gurunya. Wajah tegas lelaki tua berkulit gelap itu akhirnya menampakkan senyum kekaguman saat dia berbicara. Suan Kongzi dan wanita cantik itu dengan lembut mengangguk. Matanya berbalik dan dia tiba-tiba melihat ke posisi di mana iblis tua King Hua dan Mu Gu tua berada. Saat ini, 2 orang ini adalah satu-satunya yang hasilnya belum diketahui. Hasil mereka akan menentukan siapa yang akan menjadi juara dari pil gathering ini. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi kemenangan terakhir. Xiao Yan tampak seolah-olah mendengar Suan Kongzi bergumam pada dirinya sendiri. Setelah petir Xiao Yan benar-benar berkumpul, iblis tua King Hua di kejauhan juga melambaikan lengan bajunya. Dia perlahan berdiri setelah Xiao Yan. Setan tua King Hua, yang telah berdiri, memandang Xiao Yan. Dia mengangguk sedikit padanya sebelum menggerakkan mulutnya. Sebuah suara kecil dikirim ke telinga Xiao Yan. Anak kecil, kamu telah melakukannya dengan cukup baik dan belum menyebabkan guru bajinganmu itu kehilangan muka. Xiao Yan juga kaget saat menghadapi suara yang ditransmisikan oleh lelaki tua yang tidak dikenal ini. Namun, berdasarkan arti dari kata-kata tersebut, orang ini sepertinya memiliki hubungan dengan gurunya. Xiao Yan tidak berani meremehkannya. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada lelaki tua ini dari kejauhan. Iblis tua King Hua tersenyum. Setelah itu, matanya beralih ke Old Mu Gu, yang tidak mengungkapkan aktivitas apapun. Matanya menyipit. Dia bisa merasakan bahwa orang ini jelas bukan karakter biasa. Selain itu, dia samar-samar merasakan sedikit keakraban. Perasaan semacam ini bertahan di dalam hati iblis tua King Hua sesaat sebelum disingkirkan olehnya. Tatapannya menatap ke arah kuali obat di depannya sebelum dia melambaikan lengan bajunya di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia mengirim penutup kuali obat terbang menjauh. Penutup kuali telah jatuh ketika jejak riak energi, tidak kalah dengan fluktuasi energi Xiao Yan sebelumnya, melonjak keluar.
Setelah itu, pilar cahaya meluncur keluar dari atas kuali dan melesat ke langit. Tak terhitung banyaknya tatapan berkumpul di tempat di langit tempat pilar cahaya terangkat. Beberapa menit kemudian, langit sedikit bergetar. Kabut berkumpul sebelum berubah menjadi bentuk badai petir. Setelah pengadukan yang intens, dua jenis warna terungkap. Segera setelah itu, warna lain dengan tenang muncul. Akhirnya, pil lightning distabilkan dengan 3 jenis warna. Itu juga pil lightning 3 warna. Suara kejutan yang terus-menerus bergema di seluruh stadion saat semua orang melihat ke arah awan petir. Itu perlahan berhenti berputar setelah distabilkan dengan 3 jenis warna. Pil lightning iblis tua King Hua mirip dengan Xiao Yan. Itu memiliki 3 warna. Selain itu, warnanya hampir sama dengan Xiao Yan. Agak sulit untuk mengidentifikasi mana di antara keduanya yang lebih baik hanya dengan mengandalkan mata telanjang. Pil lightning 3 warna. Kemampuan pemurnian pil orang tua ini telah meningkat. Xuan Kongzi dan yang lainnya sedikit mengangguk dan dengan lembut tertawa ketika mereka melihat pil lightning 3 warna di langit. Selanjutnya, yang tersisa hanya orang itu. Mata wanita cantik itu berbalik dan berhenti di Old Mugu sebelum dia perlahan berbicara. Xuan Kongzi dan yang lainnya dengan lembut mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sedikit kegelisahan diam-diam muncul di hati mereka. Setelah seluruh tempat mengeluarkan seruan atas 3 warna pil lightning dari iblis tua King Hua, semua mata mereka berkumpul di platform batu terakhir. Ada seorang pria berpakaian hitam duduk di sana. Wajah Old Mugu perlahan terangkat menjadi senyuman aneh di depan mata semua orang. Dia perlahan bangkit dan menatap Xiao Yan dengan mata dingin. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya dan melemparkannya ke Xuan Kongzi dan yang lainnya. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Kelompok Xuan Kongzi merasakan hati mereka tenggelam ketika melihat tatapannya. Cek-cek. Xuan Kongzi, aku minta maaf tapi sepertinya aku yang dulu akan mengambil tempat juara pil gathering kali ini, haha. Old Mugu tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh saat melihat wajah tenggelam kelompok Xuan Kongzi. Kali ini tawanya tidak lagi tersembunyi. Sebaliknya, itu adalah suara familiar yang didengar Xiao Yan malam itu. Old Mugu menjentikkan jarinya setelah tertawa. Pilar cahaya yang sangat menakutkan muncul seperti laser yang menembus dunia saat itu melesat ke langit sambil disertai riak yang kuat. Cek-cek, murid yang diajarkan Yao Chen hanyalah tingkat ini. Pilar cahaya yang kuat melesat ke langit. Tawa padat Old Mugu menyebabkan ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah suram. Chapter 1187. Tawa seperti burung hantu bergema di langit. Petir melintas dan cahaya menyilaukan mendarat di wajah Old Mugu, menyebabkan dia tampak sangat aneh. Pilar cahaya besar melesat ke langit di depan banyak mata. Kekuatan besar dan besar di dalam pilar. Cahaya menyebabkan ekspresi mereka yang hadir berubah karena terkejut. Melihat riak energi dari cahaya, sepertinya mereka yang muncul sebelumnya belum mencapai level ini. Seberapa hebat makhluk misterius berpakaian hitam ini? Tak terhitung banyaknya orang merasakan kejutan di hati mereka saat ini. Mereka yang memiliki kemampuan seperti itu pasti tidak akan dikenal. Tentu saja, orang biasa mungkin tidak bisa mengenalinya, tapi ekspresi Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi perlahan menjadi suram saat ini. Pilar cahaya itu bergegas. Aura itu, yang selama ini disembunyikan oleh Mugu tua, benar-benar meledak saat ini. Old Mugu, senyum di wajah Xuan Kongzi perlahan ditarik. Matanya menunjukkan rasa dingin yang sedingin es saat dia menatap sosok berpakaian hitam sambil mengucapkan namanya satu suku kata pada satu waktu. Tidak disangka bahwa dia bisa bersembunyi dari kita bertiga. Selain itu, penampilannya juga telah diubah. Rasa dingin melintas di wajah wanita cantik pada saat ini ketika dia berbicara dengan suara serius. 3 ketua asosiasi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria tua berjubah putih di belakang trio Xuan Kongzi mengungkapkan sedikit perubahan ekspresi saat dia buru-buru bertanya dengan suara lembut.
Dari tampang situasi saat ini, Old Mugu ini jelas telah bersiap. Jika ini dibiarkan berlanjut, kemungkinan besar dia akan benar-benar mendapatkan posisi juara dari Pil Gathering ini. Pada saat itu, Menara Pil akan kehilangan banyak wajah. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Pil Tower dan Hall of Souls adalah musuh. Jika pihak lain mendapatkan kehormatan tertinggi dari Menara Pil ini, betapa lucu tampilannya jika kabar itu menyebar ke telinga orang lain. Ekspresi Xuan Kongzi juga menjadi sangat suram. Kedua tangannya perlahan mengepal. Sesaat kemudian, mereka perlahan rileks. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Mari kita tunggu dan lihat. Sudah terlambat untuk melakukan apapun sekarang. Kami benar-benar gagal mengambil tindakan pencegahan yang memadai." Meskipun Old Mugu adalah anggota Hall of Souls, dia juga seorang alkemis dan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering. Jika kami campur tangan dan mencabut haknya untuk berpartisipasi di depan umum, tidak hanya Hall of Souls tidak akan membiarkan masalah ini berakhir, tetapi reputasi Menara Pil kami akan rusak. Apakah kita hanya mengizinkannya untuk mendapatkan posisi juara? Pria tua berjubah putih itu buru-buru bertanya ketika dia mendengar ini. Ekspresi Xuan Kongzi merosot, tapi dia tidak menjawab. Melihat wajahnya, pria tua berjubah putih itu berhenti berbicara. Dia mengerti bahwa hati Xuan Kongzi sangat marah saat ini. Wanita cantik dan pria tua berkulit gelap itu saling bertukar pandang. Mereka melihat rasa dingin di mata pihak lain. Mata Xiaoyan juga gelap saat dia menatap senyum dingin Mugu tua dari platform batu. Tinjunya perlahan dikencangkan dan kilatan tajam melintas di matanya. Tawa yang mengejek sebelumnya telah membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya. Old Mugu mengabaikan berbagai tatapan dari segala arah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung pilar cahaya di langit. Kabut tebal mulai muncul di tengah fluktuasi energi yang menakutkan. Kabut ini dengan cepat berkumpul. Dalam waktu singkat, itu telah diaglomerasi menjadi bentuk awan guntur. Hati semua orang yang hadir tiba-tiba menegang saat awan petir terbentuk di langit. Munculnya Pil Lightning kali ini akan menentukan pemenang terakhir dari Pil Gathering ini. Sebuah badai petir dengan cepat bergolak di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Warna hijau dan perak muncul hampir seketika, mewarnai Pil Lightning dengan dua warna. Ini sudah dua warna. Seruan terdengar satu demi satu di stadion besar ketika mereka melihat Pil Lightning dua warna muncul di langit. Ini belum selesai. Masih ada warna lain yang muncul. Segera setelah tangisan itu terdengar, awan petir sekali lagi bergejolak. Tiba-tiba, warna merah tiba-tiba muncul. Akhirnya, itu dengan cepat meluas di depan banyak tatapan panas. Dalam waktu kurang dari 1 menit, warna merah bergabung dengan dua warna lainnya. Ini 3 warna. Ini telah mencapai 3 warna. Suasana yang agak sunyi sekali lagi mulai mendidih saat melihat warna ketiga muncul. Wajah dari sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya begitu bersemangat sampai-sampai mereka menjadi merah padam. Dalam waktu singkat, mereka telah melihat 3 jenis Pil Lightning 3 warna. Pemandangan spektakuler ini benar-benar bisa digambarkan sebagai pemandangan yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Beberapa sesepuh Pil Tower di panggung tinggi merasa hati mereka menjadi sangat cemas saat mereka menyaksikan Pil Lightning 3 warna yang muncul. Jika Old Mugu hanya menghasilkan Pil Lightning 3 warna, mungkin masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Xiaoyan dan Old King Hua akan memiliki kemampuan untuk bersaing dengannya. Awan guntur bergejolak di langit yang jauh, memengaruhi hati banyak orang. Masih ada lagi. Ada lebih banyak warna yang muncul. Jeritan tergesa-gesa tiba-tiba bergema di atas stadion. Segera, kegemparan bergema di langit. Tak terhitung jumlah tatapan tergesa-gesa berkumpul. Mereka melihat bahwa setelah jenis warna ketiga telah stabil, awan berwarna emas yang menyilaukan diam-diam memancarkan sinar cahaya berwarna keemasan seperti matahari yang tersembunyi di lapisan awan. Bang! Stadion meletus hampir seketika ketika semua orang melihat warna emas yang tiba-tiba muncul.
Semua orang bangkit dari kursi mereka saat ini. Mata mereka kaget saat mereka melihat awan guntur yang indah di langit. Hijau, perak, merah, dan emas. Keempat cahaya berbeda di awan ini telah memadamkan petir sampai tampak sangat indah. 4 warna. Pil Lightning 4 warna. Pil Gathering akhirnya mengungkapkan adegan terbaik pada saat-saat terakhir Pil Gathering. Beberapa sesepuh menara pil di panggung tinggi memandangi Pil Lightning 4 warna di langit. Ekspresi mereka menjadi jauh lebih pucat. Mereka saling memandang, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Untuk sesaat, seluruh tempat ini telah ditekan oleh keheningan. Reputasi menara pil pasti akan mengalami pukulan besar jika masalah hari ini menyebar. Berderak. Wajah Xuan Kongzi sangat gelap dan serius sehingga menakutkan. Itu samar-samar mengungkapkan ekspresi buas. Tinjunya yang kering dan keriput dikepal sampai mengeluarkan suara retak. Ruang di sekitarnya juga telah membentuk banyak riak intens mengikuti fluktuasi emosinya. Tenang. Ekspresi pria tua berkulit gelap itu berubah saat melihat riaknya terasa. Tangannya mendarat dengan keras di bahu Xuan Kongzi saat dia berteriak dengan suara rendah. Ekspresi ganas di wajah Xuan Kongzi perlahan berkurang setelah teriakan rendah ini terdengar. Namun, wajahnya masih gelap dan muram. Sesaat kemudian, dia akhirnya berbicara dengan suara serak, "Saya pribadi akan campur tangan setelah masalah ini selesai dan merobek bajingan tua ini menjadi ribuan bagian. Jika kau menyerang, itu akan memicu pertempuran besar antara Menara Pil dan Hall of Souls. Implikasinya terlalu besar. Orang dari Hall of Souls itu terlalu kuat. Saat itu, kami bertiga bukanlah tandingannya. Menara Pil akan dirugikan jika kita pergi berperang." Wanita cantik di samping berbicara dengan wajah serius. Tubuh Xuan Kongzi sedikit gemetar. Matanya dipenuhi dengan amarah yang menakutkan. Itu adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia merasa begitu sulit untuk mengendalikan emosinya. Mari kita tunggu dan lihat saja. Mungkin keajaiban akan terjadi. Wanita cantik itu mendesah pelan. Namun, dia juga menyadari bahwa masalah ini pada dasarnya telah mencapai kesimpulan sebelumnya. Pil Lightning 4 warna Old Mugu telah dengan tegas menekan Pil Lightning 3 warna dari Iblis Tua King Hua dan Xiao Yan. Haha, Old Mugu melihat ke langit, yang telah berhenti berputar, dari platform batunya. Itu telah distabilkan menjadi Pil Lightning 4 warna. Dia benar-benar menenangkan hatinya yang tegang. Tawa yang merajalela dan senang bergema terus-menerus di atas arena kompetisi. Haha, Xuan Kongzi, apakah kamu melihatnya? Aku yang dulu telah mengatakan bahwa tempat juara dari Pil Gathering pasti akan mendarat di tangan kita, Hall of Souls. Tawa merajalela Old Mugu baru saja terdengar ketika tampaknya dia telah melempar bom yang kuat, menyebabkan banyak orang menjadi bingung. Hall of Souls. Orang ini adalah seseorang dari Hall of Souls. Kemuliaan terbesar dari Menara Pil akan direnggut oleh Hall of Souls, yang sama sekali tidak cocok dengan mereka. Kali ini, Hall of Souls dengan kejam menginjak Menara Pil. Setelah masalah ini, kemungkinan posisi Menara Pil di hati beberapa alkemis akan terguncang. Banyak alkemis dari Menara Pil mengungkapkan ekspresi jelek yang tidak biasa setelah mendengar banyak percakapan pribadi di stadion. Namun, mereka tidak bisa berkata-kata saat ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menahan amarah mereka di dalam hati. Di platform batu, Cao Ying dan Dan Chen sedang memelototi Old Mugu, yang sedang tertawa liar ke langit. Mereka juga anggota Menara Pil. Tindakan Old Mugu bisa dianggap sebagai tamparan keras di wajah mereka. Mereka mungkin akan marah, tetapi mereka tidak memiliki taktik apapun. Di bawah Pil Lightning 4 warna yang bergemuruh di langit, Old Mugu memiliki kekuatan yang cukup untuk dengan sengaja menginjak reputasi Pil Tower. Mata cantik Cao Ying tiba-tiba beralih ke platform batu lain secara tidak sengaja sementara dia tetap marah. Xiao Yan berada di tempat itu. Saat ini, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi ragu-ragu, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu.
Hati Cao Ying melonjak saat melihat wajahnya. Harapan yang sangat kecil tiba-tiba melonjak dari dalam hatinya tanpa alasan. Setelah itu, dia berteriak pada Xiao Yan. "Xiao Yan, jika kamu seorang pria, kamu akan berusaha sekuat tenaga." Teriakan tiba-tiba ini bergema di langit dengan cara yang sangat tiba-tiba. Setelah itu, mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada sosok kurus di platform batu, mengeluarkan suara swoosh. Xiao Yan juga tercengang dengan adegan ini. Dia terkejut saat dia melihat Cao Ying di kejauhan, yang wajahnya memerah setelah dia terbangun sepenuhnya. Cek, keluar semua. Pada saat ini, lupakan generasi yang lebih muda. Bahkan jika si brengsek tua Yao Chen itu datang, aku yang dulu bahkan tidak akan memandangnya dengan serius. Old Mugu juga kaget saat mendengar kata-katanya. Dia segera tidak bisa membantu tetapi mengejeknya. Jantung Old Mugu tiba-tiba berdebar kencang setelah tawanya baru saja terdengar. Tatapannya beralih ke Xiao Yan, hanya untuk melihat ekspresi Xiao Yan benar-benar berubah suram. "Kamu masih belum memiliki kualifikasi guru untuk berurusan denganmu secara pribadi." Setelah suaranya yang padat dan dingin terdengar, Xiao Yan tiba-tiba melangkah maju. Tangannya dimasukkan ke dalam pilar cahaya. Dia akhirnya memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya. Chapter 1188. Seluruh stadion menjadi gempar saat semua orang melihat Xiao Yan tiba-tiba memasukkan tangannya ke tiang lampu di depannya. Banyak tatapan terkejut melesat ke tubuhnya. Dari penampilannya, sepertinya dia tidak mau menyerah begitu saja. Namun, pil obat sudah terbentuk. Apakah Xiao Yan masih memiliki beberapa metode untuk membalikkan situasi? Tidak ada waktu tersisa baginya untuk memperbaiki pil obat dari tingkat yang lebih tinggi. Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi sedikit terkejut saat melihat gerakannya. Jelas, mereka merasa terkejut dengan apa yang dilakukan Xiao Yan. Mereka tidak tahu apa yang bisa dilakukan Xiao Yan saat ini. Orang ini tidak sembrono. Dia mungkin benar-benar punya metode. Mata wanita cantik itu tertuju pada sosok kurus di platform batu di kejauhan. Dia berbicara dengan sedikit ragu. "Ini semoga." Xuan Kongzi dan sesepuh berkulit gelap juga ragu-ragu sebelum berbicara. Mereka secara alami mengharapkan keajaiban muncul jika itu bisa. Namun, saat ini, mereka benar-benar tidak dapat memikirkan dari mana keajaiban itu berasal. Cao Ying di kejauhan menatap Xiao Yan dengan mata cantik yang tak berkedip. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan kepercayaan yang tidak diketahui muncul. Mungkin itu karena dia belum pernah menyaksikan pemuda ini, yang seumuran dengannya, mengungkapkan sedikit pun rasa panik. Fokus perhatiannya menyebabkan beberapa kecemburuan meningkat di dalam hati Song Qing yang tidak jauh. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dibandingkan dengan Xiao Yan saat ini, gelarnya sebagai penatua termuda dari Menara Pil tampaknya tidak memiliki bobot apapun. Berakting. Old Mugu juga terkejut dengan tindakan Xiao Yan. Namun, ejekan muncul di wajahnya saat dia tertawa dengan suara dingin yang samar. Dia tidak dapat membayangkan kemampuan seperti apa yang dimiliki Xiao Yan untuk membalikkan situasi ini, yang sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Menjadi orang yang terlibat, Xiao Yan tidak terganggu oleh berbagai tatapan terkejut dari sekelilingnya. Pil obat mungkin telah terbentuk, tetapi itu tidak berarti bahwa dia telah kehilangan kualifikasi terakhirnya untuk bersaing. Pil obat tingkat 8 bukan lagi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pil biasa. Pil obat tingkat ini sudah memiliki spiritualitas. Karena spiritualitas inilah yang menyebabkan pil obat tingkat 8 menjadi sangat berharga. Pil obat yang memiliki spiritualitas lebih tinggi akan memiliki nilai yang lebih tinggi. Ini adalah hukum di dunia alkemis. Dengan kata lain, pada level pil obat tingkat 8, kelebihan dan kekurangan energi pilar cahaya tidak lagi menjadi aspek terpenting dari pil. Meningkatkan spiritualitas pil obat adalah hal terpenting sekarang.
Ketika spiritualitas beberapa pil obat telah mencapai tingkat tertentu, mereka bahkan akan mampu menyerap energi murni dari alam untuk melengkapi diri mereka sendiri. Karenanya, spiritualitas adalah faktor kunci dalam menentukan kualitas pil obat tingkat 8. Meskipun pil obat sudah terbentuk, spiritualitasnya belum stabil. Pada saat ini, masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas pil obat. Selama spiritualitas meningkat, kualitas pil obat akan membuat lompatan terakhir. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang mudah untuk dikatakan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Dengan pil obat telah terbentuk, berbagai kekuatan obat murni di dalamnya telah dipaksa ke dalam keseimbangan. Jika seseorang ingin menambahkan sesuatu yang lain, dia mungkin mengganggu keseimbangan ini jika dia ceroboh. Merusak pil obat adalah masalah kecil, tetapi jika akhirnya meledak, efeknya akan sangat mengerikan untuk ditanggung. Oleh karena itu, ada sangat sedikit orang yang berani secara paksa menaikkan tingkat pil obat setelah itu terbentuk. Bahkan beberapa ahli alkemis dengan kemampuan hebat tidak akan mencobanya. Namun, orang lain mungkin tidak berani, tetapi Xiaoyan melakukannya karena dia telah memperoleh warisan Yao Lao. Jari Xiaoyan dengan lembut mengusap cincin hitam pekat. Di antara banyak koleksi yang ditinggalkan Yao Lao, ada keterampilan penyempurnaan pil pamungkas yang sangat dia banggakan. Kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan Han Feng tidak pernah berhubungan dengannya karena dia tidak memiliki level atau kemampuan. Yang disebut keterampilan penyempurnaan pil pamungkas ini disebut peningkatan spiritual. Guru, lindungi saya. Xiaoyan sedikit menutup matanya. Dia menghirup udara dalam-dalam sebelum tiba-tiba membukanya kembali. Tangannya di pilar cahaya tiba-tiba mengepal. Riak energi yang mengejutkan diluncurkan. Tangan Xiaoyan perlahan ditarik di depan banyak tatapan yang berfokus padanya. Pil obat seukuran ibu jari segera muncul di depan tatapan semua orang yang hadir. Pil obat itu berwarna merah tua dan halus. Selain itu, hal yang sangat mengejutkan orang lain adalah kabut samar yang tertinggal di atas pil obat. Kabut ini tampaknya memiliki kecerdasan, dan kadang-kadang akan menggumpal menjadi berbagai bentuk. Itu bertahan di sekitar pil obat dan sangat misterius. Xiaoyan mengambil pil obat dari pilar cahaya. Ekspresinya sangat serius. Apa yang disebut metode peningkatan spiritual ini dapat dianggap sebagai karya terbaik Yao Lao, sesuatu yang membuatnya sangat puas. Namun, bahkan pencipta metode ini jarang menggunakannya karena metode peningkatan spiritual ini terlalu keras bagi penggunanya. Jika Xiaoyan belum maju ke tingkat ke-8, kemungkinan dia bahkan tidak berani berpikir untuk menggunakan metode penyempurnaan pil ini. Mata Xiaoyan menatap pil obat berwarna merah tua di tangannya. Sesaat kemudian, dia menarik tangannya kembali. Pil obat perlahan digantung di depannya, dengan lembut melompat dengan cara yang nakal. Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah melepaskan pil obat. Glazed Lotus Heart Flame hijau giok muncul di tangannya. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan cincin hitam pekat di jarinya bergetar. Api putih pekat tiba-tiba dipancarkan. Api yang mengerikan tulang. Kelompok Xuan Kongzi, Old Mugu, dan iblis tua King Hua dengan lembut bergumam pada diri mereka sendiri. Mereka semua terkejut saat nyala api putih muncul. Tidak disangka bahwa Yao Chen bahkan menyerahkan api tulang dingin padanya. Sepertinya dia benar-benar memandang Xiaoyan sebagai murid sejatinya. Mata wanita cantik itu terkejut saat melihat nyala api putih yang pekat. Sesaat kemudian sebelum dia dengan lembut berbicara, matanya menatap Xiaoyan tampak tumbuh lebih lembut. Tak terhitung banyaknya tatapan memandangi tiga api yang tersisa di sekitar Xiaoyan. Beberapa orang yang mengetahui barang-barang mereka segera menghirup udara dingin yang keras. Mata beberapa alkemis menunjukkan rasa lapar. Bang! Sebelum ekspresi keinginan dari orang-orang ini menyebar, sebuah pikiran melintas di benak Xiaoyan. Tiga jenis nyala api keluar. Mereka bertabrakan dengan keras di depan banyak tatapan kaget. Dengan tabrakan tiga jenis api,
aura seperti pemusnahan diam-diam muncul. Sebelum itu bisa menyebar, tekanan spiritual yang besar dan kuat melonjak dari antara alis Xiaoyan. Setelah itu, kekuatan spiritual seperti jaring yang mengelilingi api sebelum dengan cepat mulai berputar. Xiaoyan sudah sangat terbiasa dengan menggabungkan api ini. Tindakan ini mungkin tampak sangat gila di mata orang lain, tetapi itu hal yang lumrah baginya. Menggabungkan api pemusnahan teratai jauh lebih sulit daripada menggabungkan api ini bersama-sama. Sementara kekuatan spiritualnya berputar dengan cepat, 3 kelompok api dengan cepat menjadi tenang di depan banyak mata yang terkejut. Sekitar beberapa menit kemudian, gumpalan api coklat hijau seukuran kepalan tiba-tiba muncul. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya setelah nyala api muncul. Gumpalan api coklat kehijauan ini dengan cepat keluar. Setelah itu melilit pil obat berwarna merah tua, dengan nakal. Melompat di depannya. Orang ini gila. Apakah dia berniat menghancurkan pil obat? Tindakan Xiaoyan segera menimbulkan keributan di seluruh alun-alun. Tak terhitung banyaknya orang yang melihat Xiaoyan. Apakah orang ini mencoba menghancurkan pil obat? Alis Old Mugu di kejauhan tiba-tiba berkedut saat melihat apa yang dilakukan Xiaoyan. Dia samar-samar merasakan ketidaknyamanan yang muncul. Ini, grup Xuan Kongzi di atas panggung tinggi juga menunjukkan wajah-wajah tercengang. Sesaat kemudian, wanita cantik itu yang pertama kali sembuh. Matanya berkedip. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut menjelaskan, apakah kalian semua masih ingat hal gila yang Yao Chen lakukan setelah memperbaiki pil obat tingkat 8 saat itu? Xuan Kongzi dan sesepuh lainnya gemetar saat mendengar kata-kata wanita cantik itu. Mereka berseru, maksudmu, metode peningkatan spiritual Yao Chen? Wanita cantik itu perlahan mengangguk. Matanya kembali ke Xiaoyan, yang berada di platform batu yang jauh. Dia berkata, sepertinya murid Yao Chen ini benar-benar telah mempelajari semua keterampilannya. Xuan Kong, Anda mungkin harus berterima kasih padanya kali ini. Xuan Kongzi menghela nafas dalam-dalam. Kegembiraan yang tersembunyi sangat melintas di matanya. Jika Xiaoyan berhasil, dia mungkin benar-benar dapat mengubah situasi ini, yang tampaknya merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Sekitar pil obat berwarna merah tua, yang telah dikelilingi oleh api berwarna coklat kehijauan di depan tak terhitung banyaknya tatapan yang hadir, tiba-tiba bergetar. Segera, semua orang menyaksikan permukaan bundar yang ramping dari pil obat menjadi sedikit tidak rata. Gelombang demi gelombang kabut spiritual samar menyebar dari bagian dalam pil obat. Namun, dia tidak dapat melarikan diri karena telah terjerat oleh api coklat kehijauan. Mata Xiaoyan tidak berkedip saat dia menatap permukaan pil obat, yang menjadi lebih kering. Aura spiritual di dalamnya benar-benar hilang pada saat ini. Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan 2 potongan kecil debu yang berkedip-kedip tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanannya, memasuki nyala api. Debu yang berkedip-kedip ini secara alami adalah bubuk makanan roh yang diperoleh Xiaoyan saat itu. Benda misterius ini mengandung aura spiritual. Ini akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan efek 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika digunakan pada saat seperti itu. Debu baru saja memasuki nyala api ketika dengan cepat tersebar dan menjadi tidak terlihat. Namun, para ahli dengan persepsi yang kuat akan dapat merasakan aura spiritual di dalam nyala api menjadi sangat padat. Aura spiritual melonjak sementara ekspresi Xiaoyan menjadi lebih khusyuk saat ini. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak tanpa ditahan. Setelah itu menyerbu ke dalam nyala api sebelum mengendalikan nyala api dengan presisi yang tak tertandingi. Dengan kecepatan yang sangat lambat, kekuatan spiritualnya menekan aura spiritual dalam pil obat. Jika seorang alkemis yang dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindai pil obat pada jarak sedekat itu, dia akan menemukan bahwa permukaan pil obat, yang telah menjadi tidak rata, dipenuhi dengan bertonton lubang kecil yang padat pada saat ini.
Ada banyak aura spiritual yang sangat samar yang seperti tali, menarik aura spiritual yang mengelilinginya. Bro, ekspresi Xiaoyan serius. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah segar dimuntahkan dan perlahan-lahan tersebar sebelum tumpah ke dalam api. Persembahan darah, kembalinya spiritual. Kabut darah berhamburan. Pucat samar juga muncul di wajah Xiaoyan. Mulutnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah yang tersebar di kabut spiritual. Segera, kabut muncul seperti lebah yang kembali ke sarang mereka saat kabut spiritual ditarik ke dalam pil obat melalui semua lubang yang sangat kecil di permukaan pil. Ketika jejak kabut terakhir memasuki pil obat, semua orang tercengang. Permukaannya yang agak tidak rata dengan cepat menjadi bundar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Petir tiga warna di langit yang jauh tampaknya terseret oleh sesuatu ketika permukaan pil obat sekali lagi menjadi ramping dan bulat. Tiba-tiba mulai berputar sekali lagi. Pemandangan ini seperti bom. Dengan ledakan, itu menyebabkan seluruh alun-alun turun ke lautan guncangan. Chapter 1189. Petir di langit mulai berubah. Teriakan tidak percaya tiba-tiba bergema di langit. Segera, banyak sekali tatapan yang terfokus pada awan petir di atas kepala Xiaoyan. Orang-orang sebagai pil lightning asli mulai berubah dengan gemuruh petir. Ekspresi orang yang tak terhitung jumlahnya hanya tercengang saat mereka melihat pemandangan aneh ini. Xiaoyan benar-benar melakukannya. Teman baik, sangat luar biasa. Beberapa orang akhirnya pulih di depan tatapan tertegun dari banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka segera berteriak dengan semangat. Hari ini, Xiaoyan telah mengizinkan mereka menyaksikan keajaiban. Hati Cao Ying telah naik ke tenggorokannya sebelumnya, tapi akhirnya jatuh saat dia berdiri di atas platform batu yang jauh. Tangannya menepuk dada penuhnya, yang naik dan turun. Senyum yang indah dan mempesona diam-diam muncul di wajahnya. Dia benar-benar berhasil. Bahkan Xuan Kongzi dan orang-orang penting lainnya di panggung tinggi agak linglung saat ini. Mata mereka tertegun ketika mereka melihat sosok muda di atas panggung batu. Ekspresi iri tanpa sadar muncul di mata Xuan Kongzi saat dia dengan lembut berkata, "Aku benar-benar iri pada orang tua Yao Chen itu. Dia bisa menemukan murid yang luar biasa." Situasi sudah mulai berubah lagi. Selanjutnya, kita hanya perlu melihat di mana Xiaoyan mencapai. Ia ditakdirkan menjadi tokoh utama dalam pil gathering ini. Haha, itu seperti orang tua dulu. Wanita cantik itu sedikit mengangguk dan tertawa. Orang-orang di sekitar juga mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Mata mereka segera melihat ke awan petir yang berkumpul di langit dengan sedikit kecemasan. Situasi yang mereka anggap sebagai kesimpulan sebelumnya telah diguncang oleh Xiaoyan. Namun, mereka masih harus menunggu perubahan dalam badai petir untuk memastikan hasil akhir. Bagaimana ini mungkin? Dibandingkan dengan kegembiraan kelompok Xuan Kongzi, ekspresi Old Mugu langsung tenggelam. Dia tidak membayangkan bahwa Xiaoyan akan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengguncang situasi ini. Situasi yang dipikirkan Old Mugu telah diselesaikan. Orang ini pasti akan menjadi musuh besar dari Hall of Souls di masa depan. Niat membunuh yang kaya tiba-tiba melonjak ke jantung Mugu tua sementara ekspresinya gelap dan suram. Xiaoyan mampu mencapai tahap ini pada usia seperti itu. Jika dia diberi cukup waktu, bukankah dia akan menjadi eksistensi tertinggi di dunia ini? Old Mugu menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh yang berputar-putar di dalam hatinya. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia menatap Xiaoyan. Setelah itu, dia melihat sekilas pada awan petir yang bergolak di langit saat dia bergumam pada dirinya sendiri, meskipun skill dari anak nakal ini sedikit tidak terduga, itu mungkin tidak dapat melampaui diriku yang dulu. Masih terlalu dini untuk bertindak senang sekarang. Xiaoyan berdiri di platform batu dan menatap lautan orang yang membentang sampai ke ujung pandangan seseorang. Segera, matanya beralih ke Old Mugu. Wajahnya yang agak pucat menunjukkan senyuman dingin.
Dia menghapus jejak darah di sudut mulutnya sebelum mengembalikan pandangannya ke langit. Awan petir bergulung di sekitar langit yang luas dan perkasa. Langit telah dengan paksa terbelah menjadi beberapa bagian yang berbeda. Setiap bagian ditempati oleh petir yang cerah dan berwarna-warni. Petir yang kuat berlama-lama di langit, menyebabkan kulit cukup banyak orang menjadi dingin. Ketika petir di langit ini jatuh secara acak, kemungkinan besar banyak orang yang tidak beruntung akan diledakkan ke titik di mana bahkan mayat mereka menghilang. Dua segmen petir adalah yang terbesar. Salah satunya adalah badai petir 4 warna dari Oud Mugu sementara yang lainnya masih berputar. Petir yang berputar adalah petir 3 warna Xiaoyan, yang telah mengalami transformasi karena aura spiritual yang ditambahkan Xiaoyan. Gemericik dari awan 3 warna menjadi intens di atas tatapan di bawah. Pada saat tertentu, seberkas cahaya keemasan akhirnya muncul secara tiba-tiba. Itu telah muncul. Warna keempat telah muncul. Cahaya keemasan sangat menyilaukan. Saat itu muncul, cahaya ini terdeteksi oleh banyak orang. Segera, sorakan yang menggugah jiwa bergema di atas panggung. Hati Oud Mugu sedikit tenggelam saat melihat pemandangan ini dari platform batu. Tinju di lengan bajunya diperketat. Cahaya keemasan bersinar di bawah fokus mata bersemangat yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, kecerahan itu menyusul petir 4 warna Oud Mugu. Bahkan kekayaan warnanya menjadi mirip dengannya. Setelah cahaya keemasan benar-benar muncul, semua orang mengira ini akan menjadi akhir, tetapi mereka tiba-tiba terkejut menemukan bahwa gemuruh petir tidak berhenti. Ini, orang-orang yang hadir telah memperoleh pemahaman sederhana tentang awan petir setelah banyak pengalaman dari sebelumnya. Mereka secara alami tahu bahwa ini berarti energi pil lightning belum stabil. Masih ada sesuatu yang sedang berkembang di dalam awan yang berputar. Guntur bergolak dan anehnya seluruh alun-alun turun ke dalam keheningan. Semua orang menahan napas, dan mata mereka tampak tertuju pada badai petir. Jika badai petir ini mengungkapkan sedikit warna pada saat ini, kemungkinan juara pil gathering ini akan ditransfer dari Oud Mugu ke Xiaoyan. Meneguk. Semua orang mengangkat kepala. Tenggorokan mereka berguling, memancarkan gelombang demi gelombang suara air liur. Suasana gelisah menyelimuti seluruh stadion. Pada saat ini, bahkan kelompok Cao Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan. Detak jantung di dada mereka tiba-tiba menjadi lebih cepat. Oud Mugu juga menatap Guntur yang bergolak di langit dari platform batu. Wajahnya sedikit berubah. Matanya beralih ke Xiaoyan di kejauhan. Namun, dia hanya melihat Xiaoyan berdiri di sana dengan tangan di belakangnya. Sikap santai Xiaoyan menyebabkan hatinya tiba-tiba tenggelam. Sebuah kekuatan yang luar biasa menakutkan dan menggelegar tiba-tiba melonjak sementara kegelisahan melonjak di dalam hati Oud Mugu. Setelah itu tersebar di langit. Tidak baik. Ekspresi Oud Mugu tiba-tiba menjadi putih ketika kekuatan Guntur muncul. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat gemuruh petir yang berputar perlahan berhenti. Sesaat kemudian, awan bergejolak dan gumpalan cahaya ungu diam-diam menembus lapisan awan dengan kilauan seperti emas. Itu mewarnai awan petir dengan warna ungu samar. Warna ungu baru saja muncul ketika petir berubah menjadi pil lightning 5 warna. Keributan. Stadion yang tenang mulai mendidih saat ini. Wajah orang-orang yang bersemangat tak terhitung jumlahnya memerah. Sorakan mereka bergema dengan cara yang mengguncang bumi. Holy Pil City bergetar di bawah gelombang sonik ini. Petir pil 5 warna. Hal legendaris semacam ini akhirnya muncul di depan mata mereka saat ini. Bagaimana ini tidak membuat mereka gelisah dan bersemangat? Semua orang tahu bahwa pemenang pertemuan pil ini telah diputuskan. Banyak mata panas dari sekeliling melihat sosok kurus yang berdiri di atas platform batu di langit. Derajat panas telah mencapai tingkat yang gila. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kesimpulan sebelumnya dari pil gathering akan membuat pembalikan total karena seorang pria muda berusia 20-an.
Mulai hari ini, nama Xiaoyan akan bergema di seluruh wilayah Central Plains. Mata cantik Xiao Ying juga berisi kegembiraan saat dia menatap pemuda itu, yang ekspresinya tetap tenang meski menjadi fokus dari puluhan ribu tatapan. Kilatan yang tidak biasa bersinar jauh di dalam matanya yang cantik. Kelap-kelip membiarkan siapapun yang menyaksikannya tahu bahwa penyihir ini, orang yang paling dibanggakan oleh klan Chao, mulai merasakan kehangatan. Tentu saja, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Xiaoyan memiliki pesona yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun saat ini. Itu adalah sesuatu yang dibawa oleh kesuksesan. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah petir 5 warna terbentuk. Saraf tegangnya mengendur saat ini. Gelombang pusing ditularkan ke seluruh tubuhnya dari kepalanya. Yang disebut metode peningkatan spiritual itu benar-benar telah menghabiskan kekuatan spiritualnya. Berderak, wajah Old Mugu tampak hijau saat dia melihat petir 5 warna di langit. Matanya yang gelap dan padat tiba-tiba beralih ke Xiaoyan. Tinjunya terkepal sampai mengeluarkan suara retak. Kemenangannya telah diraihnya, tetapi itu dihancurkan oleh Xiaoyan. Bagaimana mungkin Old Mugu tidak marah? Saat petir 5 warna muncul, Old Mugu mengerti bahwa tempat juara telah menjauhkan diri darinya. Nafas kasar keluar dari lubang hidung Old Mugu. Matanya mendapatkan niat membunuh yang padat saat dia menatap Xiaoyan. Namun, saat keinginannya untuk membunuh telah mencapai puncaknya, mata sedingin es tiba-tiba menyapu, menyebabkan niat membunuh di dalam hatinya untuk segera hancur. Kepalanya menoleh, hanya untuk melihat Xuan Kongzi menggunakan tatapan sedingin es untuk menatapnya dari platform tinggi. Sudut mulut Old Mugu bergerak-gerak setelah beberapa bagian kesadarannya pulih. Dia buru-buru menekan niat membunuh di dalam hatinya. Jika dia berani menyerang Xiaoyan sekarang, dia tahu bahwa Xuan Kongzi akan membunuhnya di tempat. Anak nakal, lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak berakhir di tangan diriku yang dulu di masa depan. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu merasakan apa artinya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian, tidak bisa mati. Bibir Old Mugu bergerak sedikit saat mata setannya kembali ke Xiaoyan. Suara gelap dan padat tiba-tiba keluar. Suara kejam Mugu tua tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Xiaoyan, menyebabkan alisnya berkedut. Dia menoleh untuk melihat Old Mugu. Namun, senyuman hangat tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dengan ibu jari ke atas sebelum dengan lembut membalikkannya, mengarahkan gerakannya ke Old Mugu. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru yang bertindak. Bibir Xiaoyan bergerak setelah ibu jarinya mengarah ke bawah. Tawa samar tiba-tiba dikirim ke telinga Old Mugu. Gurk, gerakan ini, bersama dengan penghinaan samar dalam kata-kata Xiaoyan, menyebabkan wajah Old Mugu menjadi hijau. Kemarahan berkumpul di hatinya, tetapi dia tidak bisa melepaskannya. Akhirnya, wajahnya memerah. Darah segar berwarna merah cerah dimuntahkan di depan mata semua orang yang terpana. Chapter 1190. Seteguk darah segar diludahkan dari mulut Old Mugu. Kakinya hanya stabil setelah mundur 2 langkah. Kedua matanya ganas saat dia melihat Xiaoyan, tampak sangat menakutkan. Dengan status Old Mugu, dia adalah eksistensi terkenal bahkan di wilayah Central Plains. Namun, pada saat ini, dia telah dirusak oleh tangan Xiaoyan, seorang anggota generasi muda. Bagaimana dia bisa dengan mudah menelan amarah di dalam hatinya? Namun, terlepas dari seberapa marahnya, dia perlu menekan niat membunuhnya. Dia mengerti bahwa penampilannya telah menyebabkan Xuan Kongzi dan yang lainnya melihatnya sebagai duri di sisi mereka. Xuan Kongzi tidak bertindak karena dia belum menemukan alasan untuk melakukannya. Namun, jika Old Mugu melakukan sesuatu yang menyimpang dari norma, Xuan Kongzi akan menggunakan taktik bom untuk membunuhnya, momok ini. Oleh karena itu, Old Mugu hanya bisa meremukkan giginya dan menelan amarahnya saat ini. Xiaoyan, jangan senang dulu. Pil gathering belum sepenuhnya berakhir.
Dengan kekuatanmu, itu hanya fantasi jika kamu ingin menerima pil lightning 5 warna ini. Namun, Old Mugu ini adalah orang yang sangat licik. Setelah menekan amarahnya, dia melihat petir 5 warna yang sangat besar di langit, dan dia tiba-tiba mencemooh Xiao Yan dengan tawa dingin. Menerima pil lightning juga merupakan ujian dari pil gathering. Pil obat tingkat 8 terlalu kuat. Kekuatan alami yang diciptakannya bisa menghancurkannya. Jika sang alkemis tidak mampu melindungi pil obat, akibatnya pil itu akan hancur. Oleh karena itu, menerima pil lightning dan melindungi pil obat juga merupakan bagian dari tes terakhir. Kekuatan pil lightning meningkat seiring dengan kualitas pil obat. Seorang elit biasa Dozun tidak akan berani sedikit pun dari petir 5 warna semacam ini. Dari cara Old Mugu melihatnya, Xiao Yan hanyalah seorang Dozong. Meskipun Xiao Yan memiliki banyak taktik, tidak mudah untuk menerima petir pil ini. Selain itu, jika dia tidak beruntung dan akhirnya menghancurkan pil obat saat menerima pil lightning, Xiao Yan tidak hanya akan kehilangan tempat juaranya tetapi juga akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Bagaimanapun, bagaimana seseorang bisa berpartisipasi jika pil obatnya hilang? Suara gelombang dari seluruh alun-alun berkurang saat semua orang mendengar tawa dingin Old Mugu. Dengan pengingatnya, mereka akhirnya menemukan bahwa kekuatan sebenarnya dari Xiao Yan hanya di tingkat Dozong. Meskipun kekuatan semacam ini sudah cukup hebat, itu tidak cukup melawan pil lightning 5 warna. Cukup banyak orang yang saling memandang. Porsi tersulit sudah habis. Namun, mungkinkah Xiao Yan dipaksa mati pada saat kritis ini? Hanya sedikit orang yang benar-benar peduli jika seseorang bisa menerima pil lightning. Saat memurnikan pil obat selama waktu normal, alkemis dapat mengumpulkan banyak pembantu untuk membantu memblokir petir pil. Bagaimanapun, alkemis tidak mengandalkan diri mereka sendiri saat melawan orang lain. Banyak ahli yang secara sukarela melindungi seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Seorang alkemis tingkat tinggi tidak perlu khawatir mencari pembantu. Meskipun orang mungkin mengatakan ini, menerima pil lightning telah menjadi aturan pil gathering untuk waktu yang lama. Meskipun itu tidak sesuai dengan kenyataan situasi, seseorang tidak punya pilihan lain. Orang ini masih belum menyerah. Cao Ying sedikit mengerutkan alisnya saat kecemasan melintas di matanya. Pil lightning 5 warna benar-benar terlalu kuat. Meskipun dia yakin dengan kehebatan Xiao Yan, pil lightning 5 warna ini tidak akan bagus. Jika ada yang ceroboh, bukan tidak mungkin seseorang gagal melewati rintangan terakhir ini. Xiao Yan, yang merupakan orang yang terlibat, tersenyum di bawah fokus perhatian banyak orang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pil lightning 5 warna di langit. Senyuman di wajahnya menjadi lebih jelas. Benda ini benar-benar tonik yang bagus untuk boneka iblis buminya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal kecil seperti itu. Oh, Mugu berasumsi Xiao Yan tampil berani begitu dia betapa tenangnya Xiao Yan. Senyum dingin di wajahnya menjadi semakin kaya saat dia berkata dengan cara yang gelap dan padat, "Baiklah, aku yang dulu akan melihat bagaimana kamu akan menerima pil lightning 5 warna ini dengan kemampuanmu." Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan melihat langit yang mendidih. Ada kilatan petir yang samar tapi terang yang memotong langit yang panjang dengan ledakan. Langit bersinar seperti matahari terbit. Dari tampang kekuatan yang menggelegar ini, pil lightning 5 warna ini memang sangat menakutkan. Tidak heran Old Mugu mengambil sikap menonton pertunjukan. Jika boneka iblis bumi tidak bisa menyerap petir, Xiao Yan mungkin benar-benar terjebak dengan sakit kepala hebat hari ini. Sayangnya, tawa lembut keluar dari mulut Xiao Yan. Tangannya dengan lembut diangkat dan cincin penyimpanan di jarinya sedikit berkedip. Segera, sosok perak cerah muncul di depannya. Boneka iblis bumi saat ini berada dalam keadaan yang menyedihkan setelah memblokir gerakan pembunuhan Old Gumu dalam alam pil. Tidak hanya dadanya tenggelam ke dalam tubuhnya, tetapi kulitnya yang lebih keras dari logam telah terbelah,
memperlihatkan daging berwarna peraknya. Tindakan Xiaoyan yang tiba-tiba ini segera menarik banyak tatapan. Namun, setelah tatapan ini melihat bahwa dia telah memanggil boneka yang hampir lumpuh, mereka tanpa sadar merasa sedikit kecewa. Mungkinkah Xiaoyan berharap untuk berurusan dengan pil lightning 5 warna yang menakutkan dengan boneka yang hampir hancur ini? Old Mugu tercengang karena boneka iblis bumi yang dipanggil Xiaoyan. Dia akrab dengan hal ini. Jika boneka ini tidak melompat di depannya di dalam alam pil ini, dia pasti sudah membunuh Cao Ying di tempat. Karena kontaknya dengan benda ini, wajahnya tanpa sadar mengungkapkan senyum mengejek ketika dia melihat bahwa Xiaoyan berencana mengandalkan benda ini untuk memblokir petir pil 5 warna. Boneka ini bahkan tidak dapat menerima pukulan darinya. Bagaimana itu bisa menerima pil lightning 5 warna? Menurut tebakan Old Mugu, boneka berwarna perak itu seharusnya hanya sekitar bintang 8 atau 9 dozong. Itu bisa dianggap sebagai boneka dengan level tinggi, dan bisa digunakan untuk memblokir 1 atau 2 baut dari pil lightning 5 warna. Namun, seseorang sedang melamun jika ingin mengandalkannya untuk menanggung seluruh pil lightning. Saya pikir Anda mencari solusi secara acak. Old Mugu menggelengkan kepalanya saat dia tertawa dengan nada mengejek. Xiaoyan tidak keberatan dengan tawa Old Mugu. Seseorang yang gagal akan selalu mencari cara lain untuk melampiaskan amarahnya. Ventilasi ini tampak sedikit menyedihkan. Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap tubuh boneka iblis bumi. Meskipun boneka iblis bumi ini telah dibiarkan dalam keadaan tragis setelah pertempurannya dengan Mugu tua, untungnya benda ini tidak memiliki kecerdasan atau perasaan sakit dalam bentuk apapun. Selama tubuhnya tidak dihancurkan, ia akan mematuhi perintah Xiaoyan selamanya. Aku akan mengandalkanmu kali ini. Xiaoyan tersenyum saat tangannya dengan lembut menepuk tubuh boneka setan bumi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kelima warna petir, memancarkan suara gemuruh rendah di langit. Dia tertawa terbahak-bahak, ayo. Gemuruh petir di langit meningkat setelah Xiaoyan tertawa. Gemuruh yang dalam bergema di atas tanah. Kilatan petir setebal paha melesat menembus awan. Petir itu berputar sebelum tiba-tiba menyusut. Segera, sambaran petir 5 warna meluncur turun dari awan seperti ular piton raksasa. Itu merobek udara, membawa suara robekan yang menakutkan saat itu dengan keras menerkam menuju panggung batu tempat Xiaoyan berada. Pergilah. Xiaoyan tersenyum saat melihat pil lightning akhirnya melepaskan serangan. Jarinya menunjuk ke langit saat dia dengan lembut memerintahkan. Teriakannya terdengar dan boneka iblis bumi, yang hampir seperti tumpukan sampah, segera menginjak tanah. Kekuatan kuat yang diciptakan meroketnya ke langit. Setelah itu bertabrakan dengan petir yang kuat di depan mata semua orang yang tertegun. Desahan segera terdengar di stadion ketika semua orang melihat apa yang terjadi. Hihi, Old Mugu juga tertawa aneh. Namun, sebelum dia bisa berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa boneka iblis bumi, yang telah disambar petir 5 warna, tidak hancur berantakan. Sebagai gantinya, tubuhnya yang rusak perlahan mulai pulih dalam petir. Dadanya perlahan mulai terbentuk kembali. Boneka ini menyerap kekuatan petir. Mata Old Mugu langsung berkontraksi saat melihat boneka iblis bumi semakin terang setelah disambar petir. Jenis boneka aneh ini adalah salah satu yang belum pernah dia dengar. Tidak heran orang ini begitu percaya diri. Dia memiliki boneka yang unik. Brengsek, seandainya saya tahu saat itu, saya akan menghancurkannya di alam pil. Ekspresi Old Mugu berubah suram hingga menjadi menakutkan. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Jika pukulannya sedikit lebih berat dalam alam pil, boneka setan bumi ini akan sia-sia. Sekarang, Xiaoyan akan menggunakan senjata tajam ini untuk menghindari petir. Dibandingkan dengan kesuraman dan penyesalan dari Old Mugu, kelompok Cao Ying menghela nafas lega saat ini.
Meskipun dia tidak menyadari mengapa boneka unik ini memiliki kekuatan seperti itu, kenyataan mengatakan kepada mereka bahwa Xiao Yan berhasil lulus ujian akhir. Tempat juara pil gathering adalah miliknya. Haha, anak kecil ini memang memiliki banyak harta. Boneka yang menyerap kekuatan petir. Saat itu, saya melihat satu di reruntuhan kuno. Sayangnya, itu hancur saat orang-orang itu memperebutkannya. Wanita cantik di panggung tinggi tersenyum saat dia mengenang dengan lembut. Mugu bajingan tua itu mungkin merasa tertekan. Pria tua berkulit gelap itu juga mengungkapkan senyum sombong di wajahnya saat ini. Xuan Kongzi mengangguk sambil menyeringai. Saat ini dia sekali lagi memulihkan ketenangannya yang biasa. Jari-jarinya menyilangkan satu sama lain saat dia tersenyum dan berkata, "Kali ini, menara pil kita akan berutang budi pada anak kecil ini." Wanita cantik dan pria berkulit gelap di sampingnya mengangguk dengan ekspresi berseri-seri ketika mereka mendengar kata-katanya. Jika Xiao Yan tidak membantu, kemungkinan tempat juara dari pil gathering ini akan mendarat di tangan bajingan tua Mugu kali ini. Pada saat itu, reputasi menara pil akan mengalami pukulan berat. Xiao Yan di platform batu sedang menatap boneka setan bumi. Itu tumbuh lebih cerah setelah disambar oleh banyak petir 5 warna, sementara mereka bertiga sedang mengobrol. Mata hitam pekat Xiao Yan memiliki ekspresi panas berkedip di atasnya. Dia bertanya-tanya apakah boneka setan bumi akan dapat berevolusi menjadi boneka setan langit setelah menyerap pil lightning 5 warna ini. Nafas Xiao Yan tanpa sadar menjadi tergesa-gesa setelah dia memikirkan kekuatan menakutkan dari boneka setan langit, sebanding dengan seorang elit Douzun.